Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat pagi, 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 pagi. Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah bahasa Inggris terkait degree of comparisons. Masih ingat? Ada di dalam rencana pembelajaran kita. Nah, ini degree of comparisons ini bisa ditemukan di pertemuan ketujuh dan aktivitas belajarnya silahkan Anda pelajari dari lesson plan yang sudah kita sepakati. Nah, degree of comparisons kalau dalam bahasa Indonesia adalah tingkatan perbandingan yang mana kita menggunakan kata sifat untuk membandingkan antara satu dan lainnya. Nah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, langsung saja. Pastikan dulu bahwa Anda memahami apa sih capaian pembelajaran kita dan apa yang kita harapkan setelah mempelajari materi ini. Yang pastinya Anda diharapkan memiliki keterampilan berpikir kritis serta berkomunikasi baik lisan dan tulisan yang efektif untuk menyajikan argumen yang sahih, kuat, dan koheren kepada publik. Dan berkaitan dengan materi hari ini, Anda diharapkan dapat menggunakan degree of comparison secara lisan dan tertulis, menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, terlebih dahulu lihat definisi dan fungsi degree of comparison. Level, tingkatan perbandingan. Fungsinya untuk apa sih? Kita ingin dapat menggunakan kata sifat di dalam kalimat untuk membandingkan suatu benda dengan benda lainnya. Kita belajar untuk menggunakan kata sifat adjektif dalam posisi atau perubahan bentuk yang sesuai dengan tingkatan perbandingannya. Sehingga comparison degree bisa dikenal juga sebagai tingkatan perbandingan. A dan B itu berbeda, A dan B itu sama, A dan B tidak sama. Nah, itulah yang dinamakan degree of comparisons. Nah, berdasarkan macam-macamnya, levelnya ada 3, positif, komparatif, dan superlatif. Pada pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang positif degree saja. Coba dilihat gambar yang ada di samping, positivo atau positive degree. Nah, dari gambar yang muncul di sebelah kiri itu adjective without suffix and prefix. Kata sifat tanpa akhiran dan awalan. Suffix itu akhiran, prefix itu awalan. Contohnya adalah beautiful, clear, bright, cool, so on, dan lain-lain. Jadi kita menggunakan kata sifat ini tanpa menambahkan awalan, akhiran, sehingga makna dari kata sifat itu tetap pada makna dasarnya. Ini kita bisa gunakan untuk menyatakan suatu keadaan apa adanya. Ya, kalau dia adalah orang yang baik, apa adanya kita sampaikan, he is a kind person. A kind person. Kind person menunjukkan sifat dari orangnya tanpa ada pembanding. Apa adanya kita sampaikan. Your information is clear. Penjelasanmu jelas. Nah, clear di sini kita tidak menambahkan akhiran dan awalan. Kata sifatnya berdasarkan kata dasarnya. Selain pada poin A, kita bisa menggunakan positive degree pada poin B, yaitu membandingkan dua benda atau orang yang sama tingkatannya. Nah, sama tingkatannya maksudnya adalah A dan B itu sama-sama baik. Nah, contohnya lagi, rumah ini sama besarnya dengan rumah yang di sana. This house is as big as that house. Jadi perbandingannya menunjukkan tingkatan yang sama. Nah, jika kita ingin melihat dari kalimatnya langsung supaya lebih jelas, degree of comparisons in sentences. Jadi yang tadi pertama saya bilang, kita menyatakan sifat kondisi seseorang atau benda apa adanya. She is a beautiful lady. Dia itu cantik seorang nih. She sebagai subjek, is sebagai to be, a sebagai article, beautiful sebagai kata sifat dasar, dan lady sebagai object of compliment. Nah, atau kita bisa menggunakan form yang berikutnya. Kita membandingkan sesuatu yang sama tingkatan perbandingannya. She has a voice as clear as a microphone. He writes stories as good as novels. Kita menggunakan struktur subjek, verb, object, as adjective, as object complement. Nah, ada
kata sifat di mana A dan B itu memiliki kesamaan. Kita menggunakan S, dan S di sebelum dan sesudah kata sifat. Bisa juga kita menggunakan to be, bukan verb tetapi to be, yakni you are as beautiful as your mother, he was as tall as the door. Jadi sama-sama memiliki sifat yang cantik. You are as beautiful as your mother. Kamu sama cantiknya dengan ibumu. He was as tall as the door. Dia itu tingginya sama dengan pintu. Nah, jadi pastikan bahwa Anda mengingat struktur dari kalimat yang akan Anda gunakan, mau dia itu present atau past, yang penting struktur kalimatnya harus baku sesuai tata bahasa Inggris. Oke, itu saja pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat dan pastikan Anda terus update informasi terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris melalui kanal YouTube yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Thank you so much.